teman-teman semuanya, kenalin nama aku Frederica Claresta dengan NIM akhir 012. Aku dari kelas A. Di sini aku bakal menjelaskan video tutorial mengenai Accurate Toko Harum Roti. Jangan lupa ditonton dan disimak sampai akhir ya. See you. Yang pertama itu ada bukti pengeluaran kas. Nah, kita tuh membayar hutang gaji. Nah, kita tuh langsung ke kas dan bank bagian pembayaran. Nah, setelah itu kalian bisa isi datanya, yaitu kas atau bank itu kita pilih kas di tangan. Lalu kita jangan lupa ganti tanggalnya teman-teman ke 1 September 2012. Lalu untuk nomor buktinya itu yaitu BKK 101. Nah, terus kalian langsung pilih akun perkiraan yang itu adalah beban hutang, gaji, dan upah. Nah, terus kalian masukin deh nominalnya. Itu kan nominalnya adalah 420.000. Nah, langsung lanjut aja. Terus habis itu kalian ke bagian informasi. Nah, di bagian nomor cek itu kalian isi juga BKK 01. Terus kalian juga jangan lupa untuk menulis catatan membayar gaji karyawan di minggu keempat. Nah, setelah itu kalian simpan deh. Sudah selesai transaksi nomor pertama. Lalu untuk kedua itu adalah kita membeli di toko Haji Yoyo. Nah, kita itu membeli secara tunai teman-teman. Nah, kita langsung aja ke Accurate. Nah, ini kita langsung masuk aja ke bagian pembelian, langsung masuk ke faktur pembelian. Habis itu kalian bisa langsung nah di sini kalian ganti datanya, pemasoknya itu kita tulis Haji Yoyo, tanggalnya jangan lupa diganti jadi 1 September 2012. Untuk nomornya itu tuh PK001. Nah, ini tuh cari atau pilih barang dan jasa ya teman-teman. Jadi nanti kalian tuh isi semuanya yang kayak terigu, cakra kembar, gula pasir, itu kalian masukin aja satu per satu. Dan juga kalian pokoknya tuh di nomor fakturnya juga diisi PK001. Habis itu jangan lupa diganti COD dan juga tanggal pengirimannya diganti 1 September 2012. Kalau setelah itu di biaya lainnya kita tidak ada biaya lainnya, langsung aja disimpan. Oke, transaksi nomor 2 selesai. Sekarang di transaksi nomor 3 yaitu pembelian tunai. Jadi ada orang yang membeli kepada toko kita yaitu roti aneka rasa sebesar 1.875 pieces dengan harga satuan 1.500 di tanggal 1 September. Nah, kita langsung masuk di bagian penjualan, lalu langsung masuk ke bagian faktur penjualan. Setelah itu kita tunggu dulu. Nah, langsung itu kita cari pelanggannya. Pelanggannya adalah penjualan tunai. Setelah itu kita jangan lupa ganti tanggalnya. Kita ganti tanggalnya ke 1 September 2012. Lalu setelah itu kita ganti nomor faktur jadi KN01. Dan kita cari atau pilih barang yang kita jual, yaitu roti aneka rasa sebanyak 1.875. Nah, dengan harga 1.500 ya teman-teman. Nah, 1.500 bener. Oke, langsung aja kita klik lanjut. Nah, kalau sudah kita simpan deh. Habis itu kita proses, klik proses, terus klik pembayaran. Terus di sini kan kita cari tuh di bank itu kita isi kas di tangan, lalu kita jangan lupa hitung nilai pembayarannya. Terus nomor buktinya jangan lupa diganti sama seperti di faktur penjualan tadi, dan jangan lupa diganti tanggal bayarnya ya teman-teman. Tanggal bayarnya itu tanggal 1 September 2012, nomor buktinya KN01. Lalu untuk di informasi lainnya itu jangan lupa kita isi keterangannya, yaitu penjualan tunai roti 1.875 pieces. Lalu kita simpan deh. Selanjutnya itu nomor 4 itu ada bukti penerimaan kas. Jadi ada orang yang melunasi piutang dagang ke kita. Lalu kita langsung masuk ke penjualan. Kita masuk ke penerimaan penjualan, kita tambahkan. Nah, kita tadi menerima dari siapa? Kita menerima dari codet. Lalu banknya itu kita pilih kas di tangan. Lalu untuk nomor bukti jangan lupa ganti tanggal dan nomor bukti ya teman-teman. Tanggalnya itu tanggal 2 September 2012. Lalu kita ganti ya. Dan nomor buktinya kita ganti juga. Tanggal bayarnya kita ganti 02 September 2012. Lalu nomor buktinya yaitu kita ganti terlebih dahulu jadi BKM 01.
Lalu untuk cari atau pilihnya ini tuh kita pilih yang sesuai dengan yang di data, yaitu 210.000. Kita cari aja yang 210.000. FO8. Faktur FO8. Nah, jangan lupa hitung nilai pembayarannya, teman-teman. Nah, terus keterangannya jangan lupa diisi ya, yaitu pelunasan piutang. Lalu kita simpan deh, selesai. Nah, selanjutnya ada memo produksi. Yang pertama-tama kalau ada memo produksi, kita menetapkan standar biaya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke manufaktur, kita pilih standar biaya produksi. Lalu di sini kita masuk saja, kita ganti tanggalnya. Jadi tanggal 3 bulan 9 2012, nomor standarnya itu tidak usah kita ganti, langsung aja pencet ambil, lalu ketik ambil barang dan jasa, lalu cari kategori umum, pilih semua, diklik, lalu klik lanjut. Setelah itu kita ke bagian harga BOP dan BTKL itu tuh diisi ya sesuai dengan data. BOP itu 312.500, BOP 420, langsung kita simpan. Selanjutnya kita ke formula produksi nih, teman-teman. Karena kita udah tadi masukin biaya, tadi kita langsung masukin produk utama yaitu roti aneka rasa. Nah, lalu kuantitasnya itu di 6.500 pieces. Nomor formulanya itu kita ganti ya, teman-teman. Kalau nomor formula kita ganti jadi BOM01. Lalu kita pilih, nah ini kita masukin aja semuanya, tadi kita masukin, udah masuk. Lalu untuk rincian biayanya ini tuh kita BOP dan BTKL-nya dimasukin ke rincian biaya ya. Lalu kita simpan, lalu masuk ke perintah kerja. Terus habis itu kita ke tipenya itu dari rencana produksi ke formula produksi, lalu pilih formula produksinya itu tuh menjadi roti aneka rasa. Nah, langsung masuk, nanti rincian bahan bakunya langsung masuk. Nah, untuk tanggal mulai dan tanggal selesai itu tuh kita isi ya sesuai dengan data, yaitu 3 September sampai 4 September. Lalu untuk tanggalnya itu tuh di tanggal 3 September 2012. Untuk jangan lupa ganti perintah kerjanya juga ya, teman-teman. Terus kita kan tadi kita masukin tuh rincian bahan bakunya. Nah, kita jangan lupa dicek-cek terlebih dahulu tuh, teman-teman. Untuk nomor perintah kerjanya itu tuh kita ganti menjadi WO01. Lalu untuk di informasi lainnya, langsung kita proses aja, ambil bahan baku, teman-teman. Nah, nanti kita akan diarahkan ke pengambilan bahan baku. Nah, ini tuh kita ganti tanggal dan juga ganti nomor pengambilan. MR01. Lalu kita itu langsung aja ke kita cek terlebih dahulu. Oke, langsung kalau sudah kita simpan. Lalu kita itu sekarang ke penerimaan penjualan, teman-teman. Transaksi selanjutnya itu tuh ada di penjualan, di transaksi penjualan penerimaan penjualan. Lalu kita terima dari GRB Oju, banknya kas di tangan, lalu nomor buktinya adalah BKM02. Tanggal bayarnya jangan lupa diganti juga, yaitu tanggal 3 bulan 9 tahun 2012. Lalu kita pilih, kita cari, nah itu sesuai dengan data 275.000. Langsung klik lanjut. Terus habis itu jangan lupa hitung nilai pembayaran. Yang di informasi lainnya itu tuh kita ganti keterangannya kita tulis pelunasan piutang F08. Lalu kalau sudah semuanya, kita jangan lupa disimpan ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke memo produk jadi. Nah, ini tuh kita manufaktur penyelesaian barang jadi. Udah tinggal diganti aja, teman-teman. Lalu abis itu kita ke transaksi selanjutnya adalah penjualan tunai. Kita maksud ke penjualan, lalu faktor penjualan. Terus habis itu kita ganti datanya, yaitu pelanggan itu tuh diganti penjualan tunai, tanggalnya jangan lupa diganti, dan juga nomor faktur jangan lupa diganti ya, teman-teman. Habis itu kita cari, pilih barangnya, yaitu yang kita jual adalah roti aneka rasa sebanyak 2.500 pieces dengan harga satuannya 1.500. Lalu kalau sudah, kalian klik lanjut. Habis itu kalian klik proses, lalu pembayaran. Karena ini pembayaran tunai, penjualan tunai, jadi harus langsung dibayar pelanggannya ini. Nah, langsung aja. Nah, nilai pembayarannya jangan lupa dihitung, ganti nomor bukti dan tanggal bayarnya. Tanggal bayarnya diganti tanggal 4 bulan 9 2012. Nomor buktinya itu
KN02. Lalu habis itu kalau di informasi lainnya itu diganti keterangannya teman-teman, penjualan tunai. Lalu kita simpan deh. Setelah itu kita ada di transaksi selanjutnya yaitu penjualan kredit. Nah, di sini tuh ada penjualan kredit, masuknya ke penjualan lalu ke faktor penjualan. Kita cari datanya pelanggan yaitu CP Ranti, tanggalnya diganti tanggal 5 September 2012, nomor faktornya diisi menjadi FPJ 01, lalu pilih barang dan jasa yang dijual itu tuh adalah roti aneka rasa sebanyak 3.500 pieces dengan harga satuannya 1.500. Nah, kalau sudah klik lanjut. Setelah itu ke informasi lainnya, itu net 30, tanggal pengirimannya jangan lupa diganti di 2020 tanggal 5. Terus langsung aja kita simpan. Transaksi selanjutnya adalah pembayaran listrik. Kita masuk ke bagian kas dan bank, masuk ke pembayaran. Langsung kas di tangan tanggal 05 September 2012. Untuk nomor buktinya yaitu kita ganti juga jadi BKK 02. Lalu pilih akun perkiraan. Nah, di sini kita mengisi hutang listrik dan telepon. Nah, kita isi sesuai dengan hutangnya yaitu 790.000. Lalu kita lanjut. Kita habis itu kita di informasi lainnya kita isi nomor ceknya BKK 02 dan jangan lupa isi catatannya yaitu pembayaran PLN. Lalu kita simpan deh teman-teman. Habis itu kita ke penjualan tunai. Transaksi selanjutnya itu masuknya penjualan ke faktor penjualan, lalu pelanggannya itu kita masukkan yaitu penjualan tunai. Setelah itu jangan lupa diganti tanggal, itu tanggal 6 September 2012. Lalu nomor fakturnya adalah KN03. Lalu kita pilih barang dan jasa yang kita jual adalah roti aneka rasa sebanyak kita isi sebanyak berapa pieces ya, 500 pieces dengan harga 1.500 per item. Lalu kalau sudah kita klik lanjut. Setelah itu kalau sudah semuanya kita proses lalu ke pembayaran. Karena ini tadi penjualan tunai, lagi-lagi jangan lupa dihitung nilai pembayarannya. Jangan lupa ganti tanggal dan nomor bukti. Tanggal bayar itu tanggal 6 September, nomor buktinya kita ganti juga seperti faktor tadi KN03, lalu kita simpan deh kalau sudah. Selanjutnya ada penerimaan piutang, lalu kita ke penjualan dan penerimaan penjualan. Lalu kita isi datanya yaitu dari CP Ranti, banknya kita pilih kas di tangan, nilai pembayarannya itu jangan lupa itu ya nanti hitung, dan juga nomor buktinya BKM 03, tanggal bayarnya itu tuh tanggal 7 September 2012. Lalu untuk FPJ-nya kita cari sesuai di data. Jadi kita bayarnya tuh dia bayarnya, dan di info lainnya jangan lupa diganti pelunasan piutang ya teman-teman. FPJ 01. Lalu kita simpan deh. Lalu kita jangan lupa hitung nilai pembayaran, lalu kita simpan. Nah, sekarang pembayaran upah karyawan. Lagi-lagi kita ke pembayaran kas dan bank. Kas di tangan, lalu tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 8 September 2012. Lalu kita nomor buktinya jangan lupa diganti menjadi BKK 03. Nomor ceknya tuh jangan pilih akun perkiraan, ini kita beban gaji dan upah ya teman-teman. Kita isinya sesuai dengan nilainya yaitu 420.000. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita simpan deh. Setelah itu ada pembelian perlengkapan pabrik, masih di tempat yang sama pembayaran. Kas di tangan tanggal 8 September 2012, nomor buktinya yaitu BKK 04. Lalu pilih akunnya itu perlengkapan pabrik. Kita masukkan nominalnya yaitu 800.000, lalu klik lanjut. Setelah itu di informasi lainnya nomor ceknya jangan lupa diisi BKK 04. Lalu di catatannya itu tuh pembelian perlengkapan
di toko BBG. Lalu kalau sudah semuanya kita klik simpan deh. Lalu selanjutnya itu ada pembelian tunai, berarti kita masuknya ke pembelian, lalu kita masuk ke pemasoknya itu toko Haji Yoyo, terus tanggalnya 9 September 2012. Nomor formnya itu ada BK02. Lalu kita isi deh di barang dan jasa ini tuh kita isi sesuai dengan data, semuanya kita masukin seperti terigu, cakra kembar, coklat bubuk, garam, semuanya kita masukin. Nah ini udah masuk semuanya guys. Lalu kita ke informasi lainnya, nomor fakturnya jangan lupa diganti PK02 dan syarat pembayarannya jangan lupa diganti jadi COD. Nah tanggal pengiriman juga diganti tanggal 9 September 2012. Di biaya lainnya tidak ada, kita cek dulu, langsung simpan kalau sudah semuanya. Lalu selanjutnya, transaksi selanjutnya adalah itu di memo produksi, kita bikin memo produksi lagi. Nah kita nggak usah bikin standar biaya lagi, kita langsung ke formula produksi nih teman-teman. Nah sebelumnya mohon maaf karena itu aku udah mengerjakan tetapi ternyata nggak ke record, jadi aku langsung aja masuk ke formula produksi. Kita ganti ke produk utamanya itu yaitu roti aneka rasa, kuantitasnya kita isi 6.500 pieces. Untuk nomor formulanya kita jangan lupa diganti jadi BOM 02. Lalu untuk ini semuanya dimasukin lagi guys, kayak tadi, kayak terigu, cakra kembar, nambal, gula pasir 40 kilo, itu semuanya kita masukin nih. Terigu kita masukin dulu. Nah tapi karena aku udah, kita langsung masuk ke rincian biaya. Rincian biaya ini tuh kita ngisi BOP dan upah tenaga kerja dan di biaya rincian biaya. Nah karena aku sudah, kita masuk ke hijau-hijau di pojok kiri, lalu kita cek nih udah masuk belum. Kalau sudah masuk, kalian sudah simpan, berarti hasilnya nanti kayak gini nih. Nah jadi semuanya bahan baku dan bahan penolongnya tuh dimasukkan, di rincian biayanya juga dimasukkan, upah sama BOP nya kita masukkan. Kalau kalian sudah semuanya, langsung kalian simpan, diklik simpan itu. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke perintah kerja. Perintah kerja itu tuh kita masuk ke manufaktur, terus perintah kerja. Tipenya itu ganti formula produksi, formulanya kita ganti jadi BOM yang 02 tadi, yang paling akhir kita masukinnya. Terus habis itu tanggal mulai dan tanggal selesainya jangan lupa diisi. Jadi tanggal mulainya itu tuh adalah tanggal 10 September, tanggal selesainya tanggal 11 September, jangan lupa diganti ya. Terus habis itu tanggalnya itu tuh di tanggal 10 September 2012. Terus setelah itu ada nomor perintah, yaitu perintah kerja WO02. Langsung aja nanti kalian simpan ya. Kalau sudah semua, kita cek terlebih dahulu guys, apakah ada yang kelewatan atau tidak. Nah rincian bayinya ini juga apakah sudah sesuai semuanya. Langsung kita proses pengambilan bahan baku. Nah karena aku sudah ya, berarti ini sudah ke save, itu sudah ke save. Lalu kita ke proses pembelian bahan baku teman-teman. Langsung klik proses pengembalian bahan baku, lalu kalian akan ke manufaktur, nanti akan diarahkan ke pengambilan bahan baku. Nah itu nanti di perintah kerjanya itu tuh kalian cari aja. Di sini nggak ditemukan karena aku sudah memasukkan datanya, itu diisi nomor pengeluaran bahannya itu diisi MR02, tanggalnya juga jangan lupa diganti. Nah kalian kan belum ngisi, nah itu nanti bakal ada otomatis kalau kalian ngisi perintah kerjanya itu tuh MR02, nanti jadi tuh bakal seperti ini hasilnya teman-teman. Nah di informasi lainnya ini sudah semuanya sudah jadi semuanya. Kalau sudah, kita simpan. Setelah itu untuk transaksi selanjutnya ada memo produk jadi ini tuh melaporkan gitu. Nah perintah kerjanya itu kita cari yang MWO02. Tanggal penyelesaiannya jangan lupa diganti dan tanggalnya jangan lupa diganti juga, M02 teman-teman. Nah nanti itu bakal masuk di situ kalau semisal kalian sudah masukkan di perintah kerja itu. Perintah kerjanya itu nanti kita kasih WO02. Nah ini kalau sudah masuk, sudah tersimpan tuh seperti itu teman-teman. Itu kita masukkan nanti jika ada 5.500 karena yang selesai itu adalah 6.500.
Nah, terus selanjutnya ada faktor penjualan, ada penjualan kredit. Nah, kita masuknya ke penjualan, terus kita ke faktor penjualan nih. Habis itu kita pilih pelanggannya, yaitu Suwandi 2. Suwandi, lalu tanggalnya jangan lupa diganti jadi tanggal 12, nomor fakturnya itu FPJ 02. Lalu pilih barang yang dibeli oleh dia adalah roti aneka rasa sebanyak 2000 pieces. Oke, kita ganti dulu di rincian barang ada 2000 pieces. Kalau sudah, kalian klik lanjut. Setelah itu karena aku udah mengisi ya teman-teman, jadi kita cek aja di hijau-hijau itu. Nah, ini Suwandi 2 itu kalian tuh nanti bakalan di ininya tuh net 30. Jangan lupa ganti syarat pembayarannya itu net 30. Terus habis itu kalian save, jangan lupa teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya transaksi ke-9 ada penjualan secara tunai nih teman-teman. Nah, kalian masuknya ke bagian penjualan, kita tetap masuk ke faktor penjualan. Setelah itu karena aku sudah mengisi ya teman-teman, kalau kita klik hijau-hijau itu. Nah, ini dia KN04. Di sini kalian jangan lupa isi nama pelanggannya. Terus setelah itu kalian ganti tanggalnya jadi 13 September, nomor fakturnya KN04. Terus kalian isi deh itu yang dibeli adalah roti sebanyak 600 pieces. Nah, terus jangan lupa diganti ke COD dan info pengirimannya itu tanggal 13 September 2000. Nah, langsung kalian pencet ke proses, nanti kalian bakal masuk ke pembayaran gitu. Kalau sudah, kalian save. Nah, untuk transaksi nomor 20 itu tuh kita ada penjualan secara kredit teman-teman. Jadi kita masuknya ke penjualan, terus habis itu ke faktor penjualan. Nah, karena saya sudah masukkan data tapi tidak ke record ya teman-teman. Nah, ini dia datanya. Kita pelanggannya diganti CP Ranti, tanggalnya diganti 13 September, dan nomor fakturnya diganti FPJ 03. Lalu yang kita jual adalah dipilih barang dan jasa itu roti sebanyak 4000 pieces, diganti syarat pembayaran di info lainnya, dan juga info pengirimannya diganti tanggal 13 September 2012 ya. Selanjutnya ada transaksi nomor 21, yaitu kita menerima piutang dagang dari FPJ 02. Di sini kita langsung aja ke penjualan. Masuknya itu bakalan ke penjualan ya teman-teman. Nah, itu tuh dari Suwandi uangnya. Kita masuk ke penjualan, lalu penerimaan penjualan. Setelah itu karena aku udah masukin kita pilih dulu Suwandi 2, lalu untuk banknya kas di tangan, untuk nomor BKM 04, tanggal bayarnya jangan lupa diganti jadi 14 September. Lalu setelah itu kita cari barangnya, yaitu FPJ 02. Kita coba cari. Nah, di sini karena saya sudah masukkan datanya teman-teman, jadi tidak ada, tapi kalian cari aja nanti FPJ 02. Terus habis itu kalian simpan kalau sudah. Setelahnya kita mengerjakan nomor 22. Nah, di sini nomor ada bukti penerimaan kas pelunasan piutang dagang dari CP Ranti. Kita masuknya ke penjualan, ke penerimaan penjualan. Setelah itu kita tambahkan, nanti di sini kita masukkan datanya terima dari CP Ranti. Kita cari CP Ranti. Lalu setelah itu banknya kas di tangan, tanggal bayar dan nomornya jangan lupa diganti. Tanggalnya itu tanggal 14 September. Nomornya itu jangan lupa diganti jadi BKM 05. Setelah itu cari FPJ 03 sebesar 2 juta. Sebesar 4 juta teman-teman sebenarnya. Nah, jangan lupa dihitung ya nilai pembayarannya, karena ini aku udah mengerjakan. Jadi kita langsung cek aja nanti
di hijau-hijau, langsung aja kita ke transaksi nomor 23. Ini ada membayar karyawan pabrik lagi-lagi kita membayar karyawan itu di pembayaran ya teman-teman. Masukin kas di tangan tanggalnya 15, BKK 05. Lalu untuk akun perkiranya itu beban gaji dan upah. Nah, kita masukkan sebanyak 420.000. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini di informasi lainnya kita isi BKK 05. Lalu bayar gaji, di catatan kita tulis bayar gaji minggu ke 2 September. Minggu kedua aja tidak apa-apa. Lalu kita langsung simpan. Setelah itu kita berhasil disimpan ya teman-teman. Terus transaksi nomor 24 itu tuh kita membeli lagi dari toko Haji Yoyo. Nah, kita ke pembelian, lalu faktur pembelian. Nah, di sini kita pilih pemasoknya itu toko Haji Yoyo. Ganti tanggalnya jadi 16 September 2012. Setelah itu nomor itu ganti PK03. Lalu setelah itu pokoknya kita isi semuanya guys, isi kayak terigu sebesar 90 kilo, cakra kembar nambal gitu. Kita cari ini di pilih barang dan jasa itu terigu sebanyak 90. Kita ganti 90. Untuk harganya itu tuh harga satuan 8.000. Langsung kita lanjutkan. Setelah itu kita pokoknya itu dimasukkan semuanya. Cakra kembar 6 bal 6 itu diganti kita 6. Lalu 129.500 satuannya. Lalu kalau sudah kita lanjutkan. Setelah itu kita ke gula pasir telur 28 kilo dengan harga satuannya itu 13.500. Langsung lanjutkan. Pokoknya ini kita isi semuanya ya guys yang ada di sini. Kita lanjutkan semuanya. Masukkan ragi sebanyak 10. Ragi 10 13.300 satuannya. Kita lanjutkan. Nah, pokoknya sampai semua barang itu dan jumlahnya 4.500.000 teman-teman. Jadi kalian itu bisa tahu kalau itu benar itu dari jumlahnya. Terus untuk info lainnya, nomor fakturnya jangan lupa dikasih PK03, lalu syarat pembayaran COD, info pengiriman tanggal 16 September 2012. Kalau sudah semuanya, kalau tidak ada biaya pengiriman itu tidak usah. Lalu kita proses ke pembayaran. Dan karena ini adalah pembelian secara tunai, jadi kita langsung proses saja. Lalu habis itu kita masuk ke memo produk jadi teman-teman. Kita ke penyelesaian barang jadi. Nah, di sini kita kita tambahkan dulu. Ini kita cari dari WO03. Lalu tanggalnya kita ganti jadi 18 September 2012. Nomor penyelesaiannya yaitu di M03. Lalu kita cari, nah 100% kan jadi 100%, lalu kita tambahkan aja. Lalu kita di informasi lainnya itu penyelesaian 100% di tanggal 18. Nah, ini dia dikirim ke gudang kan guys, di datanya itu. Kalau sudah semuanya kita simpan deh. Lalu ke nomor 27 itu ada faktur penjualan. Nah, di sini ada kita menjual secara kredit teman-teman. Sebanyak 3.500. Kita ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Setelah itu kita ke data baru, kita menambahkan data. Lalu pelanggannya kita ganti jadi
CP Ranti. Setelah itu tanggalnya diganti 19 September 2012. Untuk nomor faktur jangan lupa diganti jadi FPJ 04. Lalu pilih barang dan jasa, kita roti, karena kita menjual roti, ganti kuantitasnya jadi 3.500. Setelah itu kita lanjutkan. Lalu karena ini selanjutnya jangan lupa diganti untuk syarat pembayaran dan juga info pengiriman. Lalu kalau sudah semuanya, kita simpan saja teman-teman. Nah, lalu selanjutnya itu ada di transaksi nomor 28, yaitu kita menjual secara tunai kepada pelanggan tunai. Di sini kita masuk ke faktor penjualan. Kita masuk ke faktor penjualan. Nah, di sini kita masuk ke faktor penjualannya, yaitu dari penjual. Pelanggannya adalah pelanggan tunai, penjualan tunai. Setelah itu tanggalnya kita ganti jadi tanggal 20 September. Nomor fakturnya kita ganti KN05. Lalu barangnya kita pilih roti aneka rasa. Aneka rasa sebanyak 1000 biji. Nah, kalau sudah, kita langsung aja klik lanjut, lalu kita klik simpan deh. Lalu kita nanti akan kita proses. Nah, kita lihat dulu di hijau-hijau itu, kita akan proses ya teman-teman. Nah, ini kan aku tadi lupa belum ganti COD dan juga tanggal pengirimannya. Jadi teman-teman jangan lupa ganti ya teman-teman. Nah, kalian jangan lupa ganti. Lalu kita bilangnya tidak ada, lalu kita klik proses dan kita pilih pembayaran. Nah, pembayaran ini tuh kita pilih pelanggannya itu tadi sih tuh. Nah, penjualan tunai. Nah, ini untuk nomornya jangan lupa diganti, tanggalnya jangan lupa diganti, dan jangan lupa dihitung nilai pembayarannya. KN05 tanggalnya 20 September. Nilai pembayarannya jangan lupa diganti. Untuk informasi lainnya yaitu kita tambahkan penjualan tunai 1000 pieces roti. Kalau sudah, kita simpan deh teman-teman. Nah, sudah berhasil. Lalu selanjutnya ada di nomor 29. Di sini ada faktor penjualan. Faktor penjualannya di sini tuh kita masuk faktor penjualan, lalu tambahkan. Nah, pelanggannya itu tuh kita ganti pelanggannya itu tuh jadi kita ganti tanggal dulu, tanggal 21 September. Nah, di sini tadi ada berhalangan ya guys, pelanggannya kita pilih codet. Untuk barangnya itu dia membeli roti. Jangan lupa ganti tanggalnya di tanggal 21 September 2012. Lalu untuk faktornya juga jangan lupa diganti nomornya jadi FPJ 05. Lalu barangnya itu kita pilih roti aneka rasa sebanyak 2000. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita syarat pembayarannya net 30. Tanggal pengirimannya itu tuh tanggal 21 September. Lalu kita simpan deh. Kita cek-cek dulu ya teman-teman, takut ada yang kelewatan. Kita simpan.
Nah, sudah selesai kita simpan. Setelah itu kita akan ke nomor 30, yaitu ada penerimaan pelunasan piutang dari FPJ 03 FPJ 04. Nah, penerimaan penjualan di sini tuh kita menerima dari CP Ranti, bank itu kas di tangan, nomornya itu BKM 06, lalu tanggal bayarnya itu tanggal 21 September. Nah ini tuh kita cari aja yang sesuai dengan nominalnya. Itu kita masukin 2 ya teman-teman. Di sini ada 2 juta FPJ 03 dan juga 5.250 dari FPJ 04. Kita masukkan semuanya lalu kita lanjutkan. Setelah itu di informasi lainnya kita hitung nilai pembayarannya terlebih dahulu yang di atas itu. Lalu di informasi lainnya itu kita kasih keterangan bahwa pembayaran piutang FPJ 3 dan 4. Lalu kita, kalau sudah semuanya, kita simpan deh. Setelah itu kita masuk ke selanjutnya, yaitu di 31, yaitu ada bukti penerimaan kas. Jadi ada yang membayar piutang dagang. Nah, di sini ada penerimaan penjualan di bagian penjualan. Oke, langsung kita klik aja di penerimaan penjualan. Nah, kita ganti di sini si codet ini, kita ganti ya teman-teman semuanya. Ini tadi bekas yang tadi belum kehapus, kita ganti dulu codet. Lalu banknya ini kasih tangan, nomor buktinya itu ada BKM 07. Untuk tanggal bayarnya ini tuh tanggal 22 September 2012. Nah, untuk ini FPJ 05 dilanjut. Setelah itu kita hitung nilai pembayaran. Setelah itu kita keterangannya jangan lupa diisi, yaitu keterangannya pelunasan piutang atas FPJ 05. Nah, kalau sudah semuanya kita simpan deh. Habis itu kita simpan. Setelah itu transaksi nomor 32, yaitu ada si bukti pengeluaran kas. Nah, ini pembayaran lagi teman-teman, di pembayaran. Jadi kita masuknya itu ke kas dan bank, lalu kita klik pembayaran. Setelah itu kita masukkan data-datanya, yaitu kas dan bank ini kas di tangan. Lalu tanggalnya jangan lupa diganti menjadi tanggal 22 September 2012. Nomornya diganti BKK 06. Lalu cari atau akun perkiraannya kita tulis beban gaji dan upah. Lalu selanjutnya itu kita hitung 420.000. Kalau sudah klik lanjut. Setelah itu di informasi lainnya kita ganti nomor ceknya jadi BKK 06. Setelah itu di catatannya juga bisa kita isi sebagai pembayaran gaji minggu ketiga. Kalau sudah semuanya kita bisa simpan teman-teman. Setelah itu kita ada membeli lagi nih teman-teman, membeli secara tunai. Kita masuk ke pembelian, lalu faktur pembelian. Lalu setelah itu kita masuknya ke mengisi data-datanya, terus nanti kita masukkan lagi semua barang-barangnya. Nah, ini kita cari pemasoknya adalah Toko Haji Yoyo. Setelah itu kita ganti tanggal, ganti PK02 04, lalu pilih barangnya. Nah, ini kita isi semuanya seperti tadi ya teman-teman.
Jadi kita isi terigu 180, nggak bisa, terigu sebanyak 180 kita isi 180. Setelah itu kita isikan harganya satuannya yaitu 8.000. Setelah itu kita isi cakra kembar sebanyak 12 pieces. 12 bal maksudnya, dengan harga satuan 129.500. Setelah itu kita lanjut. Setelah itu kita cari lagi, kita gula pasir itu ada 80 kg dengan harga satuan 10.500. Setelah itu kita masukkan tadi gula pasir, sekarang telur sebanyak 56 dengan harga 13.500. Lalu lanjutkan terus ragi 20 pak dengan harga 13.300. Lalu lagi 20 pak 13.000. Nah, ini tuh ada kayak bahan itu dan bahan penolong guys, bahan baku dan bahan penolong. Lalu kita masukkan lagi minyak goreng, itu tuh sebesar 28 kilo dengan harga 11.000 per itu. Biasanya langsung kita lanjut. Lalu kita masukin mentega sebanyak 60 kilo, harganya tuh 40. Lalu langsung lanjut ke kelapa. Itu tuh kelapa ada 28 butir dengan harga satuannya itu 7.000 rupiah. Lalu kita lanjutkan, lalu kita masukkan coklat bubuk 20 pak dengan harga 12.400. Lalu keju seharga 4 balok seharga 70.000. Lalu kita masukkan garam 4 pak seharga 3.000 rupiah. Lalu kita lanjutkan, lalu kita cari selai. Selai ini tuh dengan harga 20 kilo dengan harga 13.000 rupiah. Lalu lanjut kita masukkan plastik 16 pak seharga 12.500 per satu paknya teman-teman. Kita lanjutkan, lalu kita pastikan itu totalnya 9 juta, sama kan, sama di Accurate 9 juta dan dengan data itu sama. Nomor fakturnya diisi PK04, syaratnya pembayaran COD, tanggal pengirimannya di tanggal 23 September 2012. Kalau sudah, kalian bisa simpan nih teman-teman. Setelah itu kita
tadi memo produksi transaksi 34. Nah, di memo produksi itu kita nggak perlu bikin standar biaya, kita masuknya ke manufaktur langsung ke formula produksi. Nah, di sini kita ganti dulu ya teman-teman semuanya. Ini pati aneka rasa 6500 pcs, nomor formulanya kita ganti BOM04. Lalu setelah itu kita cari barangnya, yaitu kita masukkan semuanya itu guys, yang aku blok itu kita masukkan terigu, lalu terigu 90 kilo, terus masukin cakra kembar itu 6 bal, terus habis itu gula pasir 40 kilo, telurnya itu 28 kilo, lalu untuk bahan penolongnya juga kita masukkan ragi sebanyak 10 pak, ya teman-teman. Lalu lanjut ada minyak goreng 14 kilo, lalu mentega ada 20 kilogram. Lanjut ke kelapa itu 14 butir, kita lanjut. Lalu ada coklat bubuk jumbo itu 10 pak, lalu ada keju 2 balok 2. Lanjut ada garam 2 pak, kita cari garam 2 pak. Setelah itu ada selai 10 kilo. Nah, setelah itu kalian ke rincian biaya. Nah, itu tuh kita masukkan beban upah tenaga kerja dan juga BOP. Sebanyak satu, kuantitasnya satu-satu aja guys. Nah, lalu kalau sudah semuanya di rincian produk lainnya tidak ada, itu nggak ada keterangannya, itu formula produksi 24 September. Lalu kalau sudah semuanya dimasukkan bahan bakunya, kalian bisa langsung simpan saja. Kalau sudah, kita masuk ke perintah kerja. Nah, perintah kerja ini tuh lanjutan dari formula produksi teman-teman. Jadi ya, ini tadi bekas yang tadi kita hapus dulu semuanya. Nah, kita formula produksi ini juga bekas tadi kita ganti 24 September 2012 dan 25 September 2012. Terus tanggalnya itu kita ganti 24 September 2012. Untuk nomor perintahnya jangan lupa diganti WO04. Formulanya kita cari protein karasnya yang BOM04. Lalu ini kan sudah masuk nih rincian biaya bahan bakunya, rincian biayanya juga sudah masuk. Kita cek dulu. Lalu kalau sudah diganti semuanya, kita bisa langsung proses di pengambilan bahan baku ya teman-teman. Nanti akan masuk ke bagian bahan baku. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, langsung seperti ini, tapi jangan lupa diganti nomor pengeluaran pengambilan barang dan juga tanggalnya diganti MR04 dan juga tanggalnya 24 September 2012. Lalu di informasi lainnya itu kita isi terlebih dahulu pengeluaran bahan baku produksi di tanggal 24 September. Lalu kita simpan deh. Kalau sudah, kita simpan. Oke, kita klik simpan. Lalu selanjutnya adalah tanggal 35
kita ada memo produk jadi kayak setelah kita membuat memo produk itu kita memo produk jadi kayak penyelesaiannya terus berapa, kita masuk ke manufaktur di bagian penyelesaian barang jadi. Di sini tuh kita laporkan tadi tuh kita ke WO04 itu tuh selesai berapa persen gitu lah teman-teman. Nah itu kita ganti di sini M04, tanggalnya kita ganti jadi 25 September. Lalu ini karena ini selesai 100%, alhamdulillahnya kita cari. Nah ini dia 100% teman-teman, kita lanjutkan saja. Nah kalau sudah, kita cek terlebih dahulu di informasi lainnya, kita tulis penyelesaian 100% di tanggal 25 September. Kalau sudah, kita simpan deh. Oke, sudah tersimpan. Lalu tanggal 36 itu ada penjualan secara kredit lagi teman-teman. Penjualan secara kredit, masuknya ke penjualan, faktor penjualan, lalu ke, kita tunggu dulu. Oke, kita pelanggannya kita cari Ranti. Untuk tanggalnya itu kita ganti tanggalnya jadi 26 September. Lalu setelah itu untuk nomor faktornya kita ganti jadi FPJ06. Lalu untuk barang yang dijual, kan kita menjual roti aneka rasa sebanyak 2.500 pieces, satuannya 1.500. Kita isi saja. Kalau sudah, kita lanjutkan. Lalu kalau sudah di informasi lainnya jangan lupa diganti 30 dan juga jangan lupa ganti info pengirimannya yaitu tanggal 26 September 2012. Untuk biayanya tidak ada, keterangannya penjualan kredit kepada Ranti. Tanggal 26 September, lalu simpan saja. Selanjutnya ada di nomor 37 ada pengeluaran kas. Di sini kita mengeluarkan kas, kita di kas dan bank, lalu ke pembayaran kita ada di sini prive untuk keperluan pribadi, kas di tangan, tanggalnya diganti tanggal 28 September. Lalu untuk nomor bukunya itu tanggal BKK 07. Nomor ceknya itu tuh kita cari itu prive. Lalu setelah itu kita isi 200.000. Setelah itu kita, kalau sudah isi, lanjut saja. Setelahnya kita ke info lainnya, nomor ceknya yaitu BKK 07. Lalu catatannya ini tuh diambil untuk keperluan pribadi. Lalu kita cek apakah semuanya sudah. Kalau sudah, kita simpan saja. Lalu kita lanjut ke nomor 38, yaitu kita masuk ke menu penjualan. Ini ada penjualan kredit teman-teman. Cari, kita ke penjualan tunai maksudnya. Nah ini kita ganti ke nomor 29 September 2012. Terus habis itu nomor faktornya diganti KN06. Terus habis itu ininya roti aneka rasa. Lalu kita lanjut aja, kita roti aneka rasa itu 3.000. Terus habis itu kita cek terlebih dahulu. Nah syaratnya ini tuh kan penjualan tunai, berarti kita ganti ke COD teman-teman. Tanggal pengirimannya diganti tanggal 29 September 2012. Nah kita cek untuk ke lainnya sudah sesuai. Kalau sudah, kita proses untuk pembayaran. Nah kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah kita sudah nih di penerimaan penjualan. Kita jangan lupa hitung nilai penjualan, nomornya jangan lupa diganti KN06 dan juga tanggalnya diganti tanggal 29 September. Lalu di sini sudah sesuai. Untuk informasi lainnya oke.
Keterangannya itu kita ada penjualan tunai tanggal 29 September. Lalu kita simpan. Lalu untuk nomor 29 itu kita ada menjual secara kredit, teman-teman. Nah, penjualan ke faktor penjualan Suwandi 2 itu di tanggal 29 September 2012. Nomor fakturnya diganti FPJ 08. Nah, lalu kita mencari barang itu roti aneka rasa. Kita cari ya roti. Nah, udah ketemu roti aneka rasa, terus kita kuantitasnya itu tuh kita ganti jadi 100.000. Seperti itu kita lanjutkan. Setelah itu kita ke pembayaran nanti ke Bro, dan info pengiriman jangan lupa diganti tanggal 29 September. Untuk itu sudah. Nah, kita langsung simpan saja kalau sudah semuanya. Oke, sekarang kita di nomor terakhir yaitu nomor 40. Kita memproduksi lagi, teman-teman. Kita langsung aja ke manufaktur di bagian formula produksi ya. Manufaktur di formula produksi. Di sini kita cari aja produk utamanya yaitu roti aneka rasa. Lalu kita isi kuantitasnya yaitu 6.500. Setelah itu nomornya kita ke BOM 05. Setelah itu kita cari. Nah, ini barangnya itu kita ganti semuanya, guys. Terigu masukin 90. Nah, langsung lanjut. Terus habis itu cakra kembar, nambal, kita isi 6. Nah, selanjutnya adalah gula pasir. Itu sebanyak 40 kg. Lalu ada telur 28 kg. Lalu kita lanjutkan. Lalu untuk keraki 10 pak. Minyak goreng 14 kilo. Kita isikan 14 kilo. Langsung lanjut. Lalu mentega 20 kilo. Lalu kita pokoknya masukin bahan penolongnya semuanya, itu jangan sampai ada yang terlewat ya, teman-teman, karena ini mempengaruhi produksi. Coklat bubuk 10 pak. Lanjut garam, keju 2 balok. Lalu lanjut garam 2 pak. Lanjut, lalu selai itu 10 kilo. Lanjut. Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian rincian biaya. Ini kita masukkan BTKL dan BOP. Kita masukkan nih, teman-teman. Tenaga kerjanya itu kan 420.000. Jadi kita masukin aja 420, tapi kuantitasnya 1, berarti kan karena kita udah menentukan standar biayanya. Lalu BOP-nya itu kita isi 1 juga. Ntar loading ya, teman-teman. BOP-nya tidak bisa dipencet. Nah itu 1 bisa ternyata. Oke, kalau sudah semuanya dimasukkan, lalu kita akan simpan nih, teman-teman. Untuk formula produksi selanjutnya ada perintah kerja, manufaktur perintah kerja. Nah, untuk tipenya itu kita ganti ke formula produksi. Untuk itunya kita ganti yang BOM 05.
Lalu ini sudah masuk tanggalnya, jangan lupa diganti teman-teman, tanggal 30 sampai 1 Oktober 1 Oktober. Lalu tanggalnya diganti 30 September. WO 05. Lalu kita cek-cek terlebih dahulu apakah sudah benar semuanya, sudah sesuai, rincian biayanya juga sudah sesuai. Langsung kita proses saja untuk ke pengambilan bahan baku. Lalu kita akan masuk ke pengambilan bahan baku nantinya. Nah, pengambilan bahan baku kan langsung saja kita ganti nomor dan tanggalnya. Nomornya itu kita ganti jadi MR05, tanggalnya kita ganti jadi tanggal 30 September. Lalu kalau semuanya sudah sesuai, kita cek dulu. Nah, keterangannya ini tuh produksi 30 September. Lalu kalau sudah, kita simpan. Nah, itu dia tutorialnya untuk si teman-teman. Kalau semisal, nah di sini ada data penyesuaiannya nih, tapi data penyesuaian ada bukti memorialnya. Bukti memorial itu tuh ternyata yang kita produksi tanggal 30 tadi itu belum selesai semuanya. Jadi kita penyelesaian barang jadi, lalu kita cari di WO05. Kita tanggalnya itu tanggal 30 September 2012, dan juga di itunya tuh kita nomornya itu BM01. Untuk infonya itu tuh kita di roti aneka rasa ini tuh kan harusnya 6.500, tapi belum selesai semua, baru selesai 1.625. Nah, kita pencet aja, kita ganti jadi 1.625 piece gitu deh teman-teman. Oke, lanjut. Terus habis itu kita langsung ke keterangan info lainnya. Pada 30 September baru selesai 1625 pieces. Kita simpan deh. Bukti memorial yang kedua ada, ini masuknya ke kas dan bank nanti teman-teman. Nah, ini ada persediaan perlengkapan pabrik, upah karyawan, dan listrik belum dibayar. Kas di bagian pembayaran, kita cari kas di tangan. Tanggalnya kita ganti tanggal 30 September. Untuk nomor buktinya itu ada BM02. Terus habis itu tuh kita ke pilih persediaan. Ini persediaan perlengkapan pabrik. Benar, persediaan perlengkapan pabrik. Upah ini tuh kita di beban gajian upah di 140.000. Selanjutnya ada listrik, beban listrik itu 375 ribu, dan juga kita lanjut. Nah, kita cek dulu apakah semuanya sudah. Kita ke info lainnya, nomor ceknya jangan lupa diganti jadi BM02. Catatannya itu beberapa itu tuh ada yang belum dibayarkan. Lalu kita perhitungan persediaan perlengkapan akhir bulan. Lalu kita simpan. Kalau sudah, kita ke proses akhir bulan, ke bukti memorial ketiga. Nah, ini kita gampang banget, yang terakhir itu kita tinggal pilih bulan. Itu September, tahunnya itu 2012. Yes. Lalu kita simpan deh teman-teman. Kalau sudah, kita tunggu dulu, kita simpan. Oke, sudah selesai untuk transaksi-transaksinya. Selanjutnya itu tuh ada kayak laba rugi, terus kayak HPP-nya gitu. Nah, teman-teman, ini bakal aku tampilkan di akhir video. Terima kasih.